Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah dasar ketiga, di mana hari ini kita akan mengkaji tentang eh, bahan-bahan berbahaya atau eh, yang kita kenal dengan istilah B3, bahan berbahaya dan beracun. Oke, bahan-bahan berbahaya ini eh, tidak hanya ada pada lingkungan kerja saja, tapi juga memang bisa saja uh, ada di dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan rumah atau di lingkungan tempat sekolah kita atau tempat tinggal kita. Oke, baik untuk lebih mengenal bahan-bahan berbahaya ini, kita awali kajian kita dengan memahami apa itu bahan berbahaya beracun atau bahan B3. Oke, baik, berdasarkan teoritis bahan berbahaya atau beracun itu adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan yang pertama mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, yang kedua dapat membahayakan lingkungan hidup kita, dan yang ketiga adalah yang dapat membahayakan dan atau kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lain. Jadi tidak hanya membahayakan manusia saja, tapi juga makhluk hidup yang lain, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ya, tolong diperhatikan lagi bahwa dalam definisi bahan B3 ini kita bisa lihat ya, karena sifat atau konsentrasinya, artinya daya racun atau daya berbahayanya sebuah zat maupun dari jumlahnya ya, atau kadarnya besar kecil kadarnya. Nah, ini dapat dirasakan dampak atau efeknya baik itu secara langsung, artinya dapat terjadi atau dapat berbahaya ketika ada mengalami kontak langsung maupun yang tidak langsung atau dampak dampak lanjutan dari suatu zat uh, yang memiliki kategori bahaya tadi ya. Jadi dapat bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dampaknya. Oke, untuk lebih memperjelas lagi kita akan kaji definisi bahan B3 ini pada uh, pembahasan tentang logam penyebab penyakit ya. Jadi terkait dengan uh, efek atau bahaya terhadap penyakit akibat kerja atau terhadap kesehatan bagi pekerja, ada logam. Logam ini maksudnya adalah zat yang mengandung material metal ya, metal logam seperti kromium, timbal, kemudian merkuri dan lain seterusnya. Nah, ada beberapa efek logam yang membahayakan atau yang dapat terjadi pada manusia atau tubuh kita. Yang pertama adalah timbal atau PB. Ini mempengaruhi sistem saraf, fungsi otak, produksi sel darah merah. Kemudian ada kadmium atau CD. Ini dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Asapnya dapat mengakibatkan iritasi akut pada paru-paru kita. Selanjutnya, krom atau CR. Ini mengakibatkan pembusukan kulit tangan, kanker hidung, dan kanker paru-paru ketika dia masuk ke dalam saluran pernapasan. Itu kandungan krom. Biasanya kalau kita melihat pembuatan gagang pintu atau material besi yang mengkilat yang menggunakan krom itu menggunakan material logam berat CR ya atau krom. Itu efeknya dapat mengakibatkan tadi ya pembusukan kulit tangan, kanker hidung dan kanker paru-paru. Nah, kemudian vanadium atau V ini mengakibatkan tangan tremor atau gemetar, bronkitis kronis, eksem, dan mempengaruhi fungsi saraf dan otot kita. Kemudian mangan atau MN ini dalam beberapa kasus mengakibatkan jalan ayam, sering disalahartikan sebagai permasalahan organ keseimbangan. Mangan dalam jumlah yang tepat menjadi elemen yang berguna. Jadi ketika dalam jumlah atau dosis yang tepat, dia berguna untuk tubuh, tapi jika terlalu berlebihan, maka mengakibatkan permasalahan terkait dengan keseimbangan. Nah, orang yang jalan
bermasalah terhadap keseimbangan tubuhnya, itu sering disebut sebagai penyakit jalan ayam. Nah, kemudian logam penimbul penyakit. Nah, kalau tadi efek ya, kalau ini adalah logam penimbul penyakit. Yang pertama adalah timbal, pewarna, bahan bakar, baterai, pabrik kaca, lapisan keramik, cat, dan lain seterusnya. Kemudian kadmium atau CD ini seperti solder, brazing perak, galvanasi bawah laut, pewarna, dan lapisan keramik. Ada juga krom, ini digunakan untuk pelapis logam, pengelasan baja berlapis zinc kromat. Kemudian mangan ini ada pada harvest riding, pembuatan fertilizer, ya. Ini adalah bahan-bahannya. Nah, selanjutnya bahan penyebab alergi paru atau asma. Ini bahan-bahan yang ada di tempat kerja yang dapat mempengaruhi alergen paru-paru yang dapat menimbulkan gejala asma atau sesak napas. Nah, misalnya isocianate digunakan untuk lem penyambung serbuk, kemudian cat, manufaktur karet busa, manufaktur karet poliuretan, ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian enzim dalam bahan baku katun atau kain ya, kain katun. Kemudian jamur, ini ada di jerami, butir padi, keju, itu ada jamurnya yang dapat mengakibatkan alergi paru atau asma. Kemudian protein hewani seperti rambut, ya, pekerjaan dokter hewan itu juga bisa memiliki risiko alergi paru atau asma. Kemudian pelembab udara itu ada pada AC pendingin atau air conditioner ya untuk alat pendingin. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk dari bahan penyebab radang pada kulit atau iritasi pada kulit. Nah, yang pertama adalah zat asam. Ini beberapa tanaman hortikultura seperti Griffiland. Kemudian alkali-alkali seperti sabun, agen-agen pembersih, epoxy resin, aradite itu juga bisa mengakibatkan radang pada kulit. Kemudian pelarut lemak seperti nikel itu juga bisa mengakibatkan radang pada kulit. Nah, selanjutnya bahan seperti stirene atau fiberglass untuk bahan celup atau bahan untuk rambut. Nah, itu juga dapat mengakibatkan radang pada kulit seperti contoh pada gambar. Nah, selanjutnya bahan penyebab radang kulit di tempat kerja. Nah, ini yang sering kita temukan nih di tempat kerja, ada beberapa bahan-bahan yang memang berbahaya untuk kulit. Yang pertama printing cetak. Ini bahan-bahan pelarut di dalam tinta. Kemudian lem atau gloss, kemudian pipa semen, kemudian cat, ya. Cat juga mengandung banyak bahan-bahan berbahaya. Sterilisasi seperti alkohol, degreasing, ya, pembersih alat elektrik, ya, itu juga bisa. Kemudian decarbonizer, kemudian mastic, spray painting, dan liquid paper. Liquid paper itu untuk seperti tip X, ya, itu juga memiliki bahaya terhadap radang kulit. Nah, inilah bahan-bahan yang mungkin ditemukan di tempat kerja yang atau di rumah kita bahkan sehari-hari yang dapat mengakibatkan radang pada kulit di tempat kerja kita. Nah, selanjutnya bahan kimia penyebab kanker atau karsinogenik penyebab kanker. Nah, yang pertama asbestos. Nah, ini untuk pada paru-paru ya. Jadi bahan-bahan yang mengandung asbes seperti dek, kemudian dinding yang menggunakan bahan asbes ini dapat mengakibatkan paru-paru dan sambungan paru-paru seperti di pleura, yaitu berbahaya. Kemudian yang kedua benzen, ini mengakibatkan leukemia atau kanker darah atau benzin. Kemudian bahan campuran ini mengakibatkan kanker pada rongga hidung. Kemudian kromium tadi ya dapat mengakibatkan kanker juga. Selanjutnya sotar oil ya, ini pada kantong dan kulit kemaluan. Ya, itu adalah bahan-bahan kimia penyebab kanker. Selanjutnya jenis bahan berbahaya. Nah, berdasarkan klasifikasinya ada bahan-bahan berbahaya jadi tidak hanya mengakibatkan penyakit saja, tapi juga memiliki risiko berbahaya seperti bahan yang mudah meledak ya atau eksplosif. Nah, seperti dinamit. Nah, itu bahan yang mudah meledak karena pengaruh seperti panas, benturan, bahan kimia dan lain sebagainya.
Nah, kemudian bahan yang mudah terbakar seperti gas alam, metana, serbuk kayu itu mudah terbakar. Kemudian bahan oksidator atau pengantar panas seperti peroksida, permanganat, klorat, dan kromat. Nah, kemudian bahan yang mudah terbakar dan meledak oleh air. Nah, ternyata air juga bisa mengakibatkan ledakan, yaitu bahan yang bila terkena air atau uap larutan akan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar atau meledak. Nah, ini seperti ada pada litium, natrium, dan kalsium. Kemudian bahan yang mudah terbakar dan meledak karena asap atau uap asam, ya, seperti hidrida dan natrium. Kemudian gas bertekanan seperti gas yang mempunyai bahan kecelakaan disebabkan oleh suhu tinggi, benturan, getaran karena adanya peledakan di sekitarnya. Seperti ini ya, gas untuk memasak tuh, ini masuk kategori ini. Kemudian bahan beracun adalah bahan yang dalam keadaan normal maupun kecelakaan dapat membahayakan kehidupan di sekelilingnya seperti karbon, tetraklorida, dan radioaktif. Kemudian bahan korosif, yaitu bahan yang mempunyai sifat korosif. Ini seperti contoh pada bahan yang mengandung asam, anhidrida asam, dan alkali. Nah, ini berdasarkan panduan pencegahan penanggulangan pencemaran akibat caustic soda. Ya, itu jenis bahan-bahan berbahaya. Nah, kemudian tingkat bahaya keracunan terhadap manusia. Jadi level-level keracunan atau toksik pada manusia itu juga berbeda-beda. Oke, tingkat bahaya keracunan atau level toksik pada manusia meliputi beberapa, yaitu daya peracunan, yaitu kemampuan suatu molekul atau senyawa kimia dapat melukai badan baik dalam bentuk luar yang peka apabila bahan tersebut mengenainya. Kemudian tingkat bahaya keracunan yang bersifat akut, yaitu terkena satu kali dalam waktu singkat sudah bisa menimbulkan efek dalam waktu ukuran sedetik, menit, maupun jam. Kemudian bahaya tingkat keracunan level kronis, yaitu bahaya dalam waktu yang lama. Misalnya dalam jangka waktu hari, bulan, dan tahun. Kemudian bahaya keracunan dengan kategori lokal, yaitu pada sebagian badan yang terkena saja atau yang mengalami kontak saja. Nah, kemudian bahaya keracunan yang sistematik. Nah, ini ditujukan pada pengaruh setelah bahan tersebut masuk ke dalam kulit, kemudian atau saluran pernapasan atau mulut atau melalui celah-celah yang pekah yang bisa dari pori-pori, bisa dari saluran pernapasan dan lain seterusnya. Nah, ini adalah tingkat bahaya keracunan terhadap manusia, meliputi daya peracunan akut, kronis, lokal, dan sistematik. Nah, selanjutnya tingkat kadar racun atau kadar toksik. Nah, ini meliputi yang 0. Kalau 0 ini berarti tidak beracun, artinya setiap keadaan yang tidak menimbulkan keracunan atau hanya merusak dalam keadaan yang sangat wajar atau masih bisa ditoleransi. Kemudian tingkat yang ini malahan belum diketahui akibatnya secara pasti, artinya belum bisa dideteksi. Kemudian dalam tingkat yang pertama adalah beracun sedikit, artinya akibat keracunannya masih ringan, dapat cepat sembuh dengan diobati maupun tidak diobati. Nah, selanjutnya beracun, artinya dapat dipulihkan atau tidak mengancam. Kemudian bahan yang kategori sangat beracun, artinya dapat mengancam jiwa atau mengakibatkan kematian atau mengakibatkan cacat yang berat ya pada orang yang terkenanya. Nah, ini adalah level-levelnya. 0, kemudian belum diketahui, beracun, sedikit, kemudian beracun, dan sangat beracun. Oke, kemudian klasifikasi label untuk bahan-bahan berbahaya. Nah, ini label untuk bahan-bahan berbahaya meliputi kelas 1, 2, 3, 4. 4 dibagi 2 ya, menjadi A dan B, kemudian 5 AB, 6 AB, 7, dan kelas 8. Nah, ini kalau kita lihat level-level bahannya ada yang korosif, eksplosif atau peledak, kemudian gas, kompresor, liquid, kemudian inflammable liquid, kemudian inflammable solid, dan seterusnya sampai pada ke yang sifatnya korosif. Nah, ini adalah keterangannya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ada level-levelnya, ada 9
kelas berdasarkan US Department of Transportation ya, terkait dengan bahan-bahan yang berbahaya tadi. Nah, tapi umumnya kita mengenal beberapa saja terkait dengan kelas dari material hazard ini atau bahan-bahan berbahaya ini, meliputi yang pertama bahan kelas 1. Nah, bahan kelas 1 ini termasuk juga bahan kimia atau sesuatu yang telah terbukti diduga keras menimbulkan bahaya yang fatal dan luas secara langsung ataupun tidak langsung karena sangat sulit penanganan dan pengamanannya. Kemudian bahan kimia ini belum dikenal, patut juga didapat menimbulkan bahaya. Ini masuk kategori yang kelas 1. Jadi bahannya memang belum baru bahannya sesuatu yang baru dan memang belum dikenal. Ini juga tapi dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh kita, itu masuk ke kategori bahan berbahaya kelas 1. Nah, kalau pengkategoriannya memang berdasarkan sifat maupun tingkat daya racun dari suatu bahan atau bahan tertentu ya. Ini kan sangat sulit ya penanganan dan pengamanan bahan ini karena memang tingkat racunnya dapat menimbulkan bahaya yang sangat fatal dan luas ya. Oke, kemudian bahan berbahaya kelas 2. Nah, bahan berbahaya kelas 2 ini adalah bahan radiasi, bahan yang sangat mudah meledak karena gangguan mekanik, gas beracun atau bahan lainnya yang mudah menguap dengan LD50 kurang dari 5.000 mg per kilo atau setara. Kemudian mudah terserap dalam tubuh melalui kulit ataupun selaput lendir. Bahan etiologi biodemik, kemudian gas atau cairan beracun yang mudah menyala, kemudian gas dan cairan yang campurannya bertitik nyala kurang dari 350 Celcius. Kemudian bahan padat yang mempunyai sifat menyala sendiri. Ya, ini bahan-bahan yang masuk kategori kelas 2. Nah, saya ralat sedikit, ini tadi bukan 350 tapi 35 derajat Celcius. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bahan kategori kelas 3. Nah, ini meliputi bahan yang dapat meledak karena sebab-sebab lain, tetapi tidak mudah meledak karena sebab-sebab seperti bahan berbahaya kelas 2 tadi. Nah, kemudian bahan beracun dengan LD 50 kurang dari 500 mg atau setara tidak bersifat seperti bahan beracun pada kelas 2. Kemudian uapnya dapat menimbulkan iritasi dan sensitasi. Kemudian luka dan nyeri. Kemudian yang keempat adalah gas cairan tidak beracun atau tidak mudah menyala yang ditempatkan. Kemudian yang kelima, gas atau cairan yang campurannya dengan bahan padat yang bertitik nyala 35 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian bahan pengoksida kuat, bahan pengoksida organik, bahan yang uapnya korosif kuat, bahan yang bersifat karsinogenik atau penyebab kanker, teratogenik atau mutagen, alat yang dapat mengakibatkan atau yang terjadi pada barang-barang elektronik yang dapat mengakibatkan bahaya pada tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan masuk kategori kelas 4. Nah, yang kelas 4 ini meliputi yang pertama adalah bahan beracun dengan LD50 atau rate di atas 500 mg per kilogram atau setara. Kemudian yang kedua, bahan pengoksida sedang. Selanjutnya, bahan korosif sedang dan lemah. Selanjutnya, bahan yang mudah terbakar. Nah, ini masuk kategori yang kelas 4. Ya, bahan yang mudah terbakar seperti kertas, ya, misalnya debu kayu dan lain seterusnya. Oke. Selanjutnya, nah, sumber pustaka dari bahan-bahan berbahaya tadi Anda bisa buka di dalam Permenaker ya nomor 43 Keputusan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 1983. Itu Anda bisa ambil referensinya terkait dengan bahan-bahan berbahaya ya dan level-levelnya. Oke, selanjutnya LD50. Nah, apa itu LD50? Nah, mungkin tadi kita sudah melihat beberapa
pengkategorian bahan berbahaya itu ada istilah LD50. Nah, LD50 adalah dosis tertentu yang dinyatakan dalam miligram berat bahan uji per kilogram berat badan hewan uji yang menghasilkan 50% respon kematian pada populasi hewan uji dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi ini adalah satuan untuk melihat bagaimana tingkat racun ya dari respon terhadap hewan uji, di mana kita lihat ini adalah jumlahnya per miligram berat bahan uji tadi terhadap 50% respon dari hewan uji, di mana 50% tersebut akan mengakibatkan kematian. Nah, itu adalah satuan dari LD50. Nah, LD sendiri adalah lethal concentration, ya C50 adalah konsentrasi yang mengakibatkan kematian pada 50% binatang percobaan. Nah, lethal concentration time 50 atau LC50 adalah konsentrasi yang mengakibatkan kematian pada 50% binatang percobaan, namun dihubungkan dengan waktu paparan dalam bahan tersebut biasanya digunakan untuk bahan gas. Nah, sebagai contoh, misalnya bahan KCl atau potasium chloride yang berupa serbuk itu memiliki LD50 atau sama dengan 1.500 mg per kilogram oral mos atau melalui mulut tikus. Nah, jadi melalui mulut tikus dibutuhkan sebanyak 1.500 mg per kilogram berat badan atau berat dari tikus tersebut untuk membunuh 50% populasi dari tikusnya. Nah, itu adalah kemampuan dari racun dari tikus itu sendiri. Ya, kemampuan dari bahan tadi terhadap tikus itu dites dengan 50% nih kematian ya. Nah, selanjutnya adalah pengendalian bahan berbahaya dengan MSDS atau Material Safety Data Sheet. Nah, jadi jangan salah nih menggunakan istilah MSDS. Nah, kalau untuk bahan B3, MSDS itu adalah Material Safety Data Sheet. Apa itu MSDS? Nah, MSDS atau Material Data Sheet, Safety Data Sheet adalah lembar data bahan berbahaya yang merupakan dokumen yang harus disertakan atau mengikuti pada material kemasan yang menjelaskan tentang yang pertama sifat bahaya. Jadi bagaimana kadar racun, kemudian sifat racunnya dan lain seterusnya itu disebutkan di situ. Kemudian cara pengangkutan, penanganan, penyimpanan dan penggunaan yang semestinya atau yang aman seperti apa. Kemudian cara pencegahan bahaya serta penyembuhan bila terjadi kontak dengan tubuh, misalnya apa yang harus dilakukan segera, itu harus dijelaskan di dalam label, material, maupun di dokumen datanya. Kemudian MSDS merupakan salah satu alat bantu dari kegiatan pengendalian sebelum bahan berbahaya tersebut digunakan. MSDS memberikan informasi secara detail terhadap suatu bahan. Nah, sebagai contoh, penggunaan bahan berbahaya tadi dengan penanganan ataupun pengendalian dengan MSDS seperti contoh pada label seperti ini. Nah, ini adalah contoh material datasheet di mana tersebut bagaimana identifikasi terhadap produknya, bahannya apa saja di dalam komposisi information itu, kemudian hasil identifikasi hazardnya apa saja yang harus dilakukan, kalau kena mata, kulit, dan lain seterusnya apa saja yang harus dilakukan, paparan secara kronik itu harus dijelaskan juga. Nah, ini salah satu contoh material dataset. Nah, di sini juga ada pengkategoriannya ya, bagaimana bahayanya terhadap kesehatan, permeability, bahaya fisiknya, kemudian bagaimana APD yang digunakan atau personal protective equipment. Oke, selanjutnya bagaimana penyediaan dan penggunaan MSDS. Nah, sebagai contoh di tempat kerja itu biasanya kita menggunakan contoh labeling seperti itu mengenai identifikasi bahaya atau chemical hazard identification yang menjelaskan tentang apa makna dari warna-warna tersebut, kemudian bagaimana pengkategoriannya ya berdasarkan sifat, jenis dan jumlahnya, ya kemudian APD yang digunakan dan lain sebagainya. Nah, penyediaan dan penggunaan MSDS ini sangat penting di sebuah perusahaan. Nah, karena setiap material berbahaya itu yang didatangkan ke proyek atau pabrik harus disertai, baik itu berasal dari pabrik maupun dari agen penjualan. Nah, apabila belum ada, maka
harus diminta dari agen tersebut disusun, dibuat MSDS-nya terlebih dahulu oleh orang yang memang memiliki kompetensi terkait dengan identifikasi bahan berbahaya tadi atau bahan kimia berbahaya tadi. Nah, ini kalau misalnya kita belum dapat MSDS-nya, maka kita harus minta ya pada agen penjualnya yang pastinya harus disusun oleh orang yang memang memiliki kompetensi tersebut. Nah, selanjutnya MSDS harus dapat digunakan oleh seluruh karyawan atau pekerja. Maka penyediaannya harus disajikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang mudah dimengerti oleh karyawan. Nah, bila aslinya berasal dari pabrikan berbahasa asing, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. MSDS harus ditempelkan di tempat yang mudah dibaca, sehingga seluruh karyawan dapat memahami dan mengendalikan bahan berbahaya tersebut. Nah, sebagai contoh seperti gambar di samping, itu memang harus mudah dipahami, baik itu menggunakan simbol, warna, maupun simbol gambar, ya, dengan keterangan tulisan-tulisannya, itu juga harus mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi jangan sampai misalnya masih menggunakan bahasa Inggris atau masih menggunakan bahasa Cina, misalnya seperti itu yang sulit kita mengerti. Nah, selanjutnya contoh MSDS. Nah, sebagai contoh MSDS kita mengeluarkan seperti ini, misalnya produk cat, pelapis, ya, data fisik, bahaya kesehatan yang potensial, informasi ledakan atau kebakaran yang ada, itu harus ada semuanya. Keterangan-keterangannya harus ada di dalam produk tersebut. Nah, kemudian prosedur menumpahkan atau membuang catnya itu juga harus ada. Kemudian bagaimana upaya pencegahannya, nah itu juga harus ada di dalam MSDS ini. Nah, ini contoh saja bagaimana keamanan sebuah produk atau sebuah bahan terhadap kesehatan itu harus diinformasikan kepada penggunanya. Oke, selanjutnya eh, oke, mungkin itu yang dapat saya bahas terkait dengan berbahan berbahaya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, informasi yang saya berikan terkait dengan bahan berbahaya ini memang patut diwaspadai tidak hanya di tempat kerja saja, melainkan di lingkungan sehari-hari, mana yang masuk kategori bahan berbahaya, Anda harus berhati-hati dan harus memang mengawasi terkait dengan penggunaan, penyimpanan atau pengangkutannya itu juga harus dilakukan apa standar keamanannya. Jangan sampai nanti kita terkontaminasi dari bahan-bahan berbahaya yang saya sebutkan barusan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa keamanan adalah yang utama. Oke, salam K3 untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.